Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sartina Husniasana. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI jurusan Bimbingan dan Konseling. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang konsep dasar perangkat kinerja dan program bimbingan dan konseling. Baik teman-teman, kita awali dengan pengertian perangkat kinerja bimbingan dan konseling. Apa sih itu pengertian perangkat kinerja bimbingan dan konseling? Kata perangkat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah alat perlengkapan. Sedangkan arti kata kinerja adalah kemampuan kerja. KBBI 2012. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka akan didapatkan pengertian bahwa perangkat kinerja adalah alat perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kemampuan dalam bekerja, atau secara sederhana bisa diartikan sebagai alat perlengkapan yang digunakan ketika bekerja. Terkait dengan BK, maka pengertian perangkat kinerja BK adalah alat perlengkapan yang patut dimiliki oleh guru BK untuk menunjang kemampuannya dalam menjalankan tugas sebagai guru BK. Alat perlengkapan yang dimaksud adalah dapat berupa dokumen, media, ataupun peralatan lainnya yang dapat menunjang terlaksananya layanan BK dengan optimal. Pengertian program BK. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata program adalah rancangan mengenai asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan. Serta pengertian kata bimbingan dan konseling, menurut Adi Putra tahun 2013, bimbingan dan konseling adalah upaya bantuan yang memungkinkan peserta didik mencapai kemandirian antara mengenal dan menerima diri sendiri, mengenal dan menerima lingkungannya secara positif dan dinamis. Selain itu, peserta didik mampu mengambil keputusan, mengarahkan diri sendiri, dan mengoptimalkan potensi diri. Pada perwujudan konsep diri, peserta didik memperoleh konsep yang sewajarnya mengenai dirinya sendiri, orang lain, pendapat orang lain tentang dirinya, tujuan-tujuan yang hendak dicapai untuk masa depannya. Jadi, dapat diartikan bahwa pengertian program bimbingan dan konseling adalah rancangan mengenai kegiatan BK yang bertujuan untuk membantu peserta didik agar mampu memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Kemudian, apa sih fungsi dan tujuan adanya perangkat kinerja dan program bimbingan dan konseling di sekolah? Yang pertama, pengimplementasian aspek-aspek manajemen BK. Yang kedua, pendukung optimalnya proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengubah persepsi negatif yang muncul tentang BK melalui penyusunan perangkat kinerja BK dan program BK yang baik. Kemudian, apa sih langkah-langkah pengembangan perangkat kinerja? Pengembangan perangkat kinerja BK di sekolah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Pada peraturan pemerintah tersebut, dijelaskan tentang administrasi atau perangkat kinerja guru BK atau konselor. Peraturan tersebut meliputi yang pertama, mengelola buku masalah atau buku kasus. Yang kedua, menginventarisir dan input data harian, data pendamping, dan peminatan. Yang ketiga, merekap dan menganalisis kehadiran. Yang keempat, absensi, keterlambatan, bolos, dan dispensasi yang ditindaklanjuti. Lalu, apa sih langkah-langkah pengembangan program bimbingan dan konseling? Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling, terdapat 2 tahapan, yaitu yang pertama, tahap persiapan atau prepare. Yang kedua, tahap perencanaan atau designate.
Tahap persiapan atau prepare terdiri dari yang pertama, melakukan need assessment. Yang kedua, aktivitas mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, menetapkan dasar perencanaan. Menurut Permendikbud nomor 114 tahun 2014, tahap perencanaan atau desigen terdiri atas yang pertama, menyusun rencana kerja, yang kedua, menyusun program tahunan, dan yang ketiga, menyusun program semesteran. Baik teman-teman, itulah konsep dasar perangkat kinerja dan program BK. Semoga bermanfaat ya. See you next time. Dah, thank you.